Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi mau berangkat si mbah itu mbok wes saling ngaji leren baik gitu. Mboten mbah. Laka di mobil itu ada gambar, mumpung masih hidup paksakan dan berletih-letihlah beribadah, agar setelah mati engkau dapat istirahat dan menikmati buah amal solih yang kita kerjakan. Wah, Masya Allah, hilang insya Allah sayahnya. Semoga duduk kita semuanya dengan usaha ibu masing-masing. Jangan kasih rampungan kuasik, anake kon cepet-cepet ale sekolah, putune ken cepet-cepet aling mek-mek cepet-cepet mergane ben saged ngaji. Kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan melalui hadis-hadis yang sahih, melalui firman yang diturunkan kepada beliau, kelak ahli surga itu akan saling reuni. Maka ya Allah, alangkah senangnya besok di surga kita, ya Allah milang yo biyen dewek cok ngaji bareng yo neng kene. Masya Allah, alangkah indahnya kalau kita menjadi sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Maka sebelum kita masuk materi, ada artikel yang sangat bagus. Sebenarnya kita hidup itu pengennya bahagia toh Bu? Pengen guyu terus, pengen seneng terus, pengen ayem terus. Tapi ternyata ulama itu berbeda dengan kita mendefinisikan kebahagiaan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang disebut bahagia itu yang pertama, kalau ilmunya tambah, dia akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bahagia. Jadi kalau habis ngaji, ketakutan kita itu bertambah. Bukan takut yang mana-mana, tambah gak mau deketin barang haram, tambah gak mau lihat barang yang dilarang, tambah gak mau megang barang yang dilarang. Itu orang bahagia, karena pasti hidupnya ayem. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap kali ditambah umurnya, berkurang ketamakannya. Satu, kalau tambah ilmunya bertambah takutnya. Yang kedua, setiap tambah umur berkurang ketamakannya. Masya Allah, boten gregas ngaten Bu. Masya Allah. Seniki menungsa niku jan masya Allah, semua tulang dipresto. Kucinge uman napa? Daun apa bae iki kok dadak kena obat sih? Jur kula lah wedhuse njur uman apa muatan Bu. Niku saking menungsa duri lunak, ayam tulang lunak, kambing tulang lunak. Nanti daun ini khasiatnya ini, daun ini khasiatnya ini. Kabeh godhong gak datekna obat menungsa njur kewane uman apa mboten niku. Ada analogi sederhana bahwa manusia niku apa-apa kepengen dimiliki. Yang ketiga, setiap kali bertambah hartanya, bertambah kedermawanannya. Masya Allah. Dan yang terakhir, setiap ditambah kedudukannya, bertambah dekat dengan manusia. Nah, kalau kita di Indonesia, kalau jadi pejabat sama rakyat jadi jauh. Wong jalan aja harus pakai apa? Polisi minggir-minggir gitu ya. Mau salaman gak bisa. Tapi kata Ibnu Qayyim, orang bahagia itu kalau kedudukannya semakin tinggi malah semakin dekat dengan manusia. Thayyib, semoga 4 ciri-ciri itu ada dalam kehidupan kita. Allah mudahkan kita untuk memilikinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kemarin kita sudah belajar riba. Kemarin kita sudah tekankan bahwa kita belajar riba bukan untuk menjelekkan orang, tapi untuk membuat kita lebih berhati-hati di dalam muamalah. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang khiyar. Apa itu khiyar? Memilih barang.
Atau sebenarnya tepatnya itu khiyar itu memilih untuk melanjutkan beli atau membatalkan. Seperti kemarin kita masuk halaman yang ke 163. Masya Allah, dulu saya pun berat sekali membuka buku ini. Andak tayang yang ngaji semene. Ya Allah, atas izin Allah kita sudah hampir separuh dari buku yang kita beli. Khiyar, lanjut beli atau dibatalkan. Faslun fil khiyar. Al-mutabayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang menjual dan membeli diperkenankan memilih selama keduanya belum berpisah. Inilah yang dalam istilah fikih disebut khiyar majlis. Yang pertama, khiyar apa? Nah, apa yang disebut khiyar majlis? Saya mau beli barang dari Mbak Dea. Kemudian saya masih di toko itu, gitu. Maka selama saya masih dalam satu majelis dengan Mbak Dea, saya punya hak sebagai seorang pembeli untuk melanjutkan beli atau membatalkan sesuai dengan keadaan. Misalnya milih ternyata pangapunten Bu, mboten riyen pamit, atau kemudian oh ya deal. Itu selama masih adep-adepan sama pembelinya, maka kita masih memiliki yang namanya bab khiyar, yaitu melanjutkan atau membatalkan. Ibu, sebelum melanjutkan pada barisan berikutnya, inilah indahnya Islam, Masya Allah. Jadi kalau kita punya orang dagang dan orang beli paham ilmu agama, gak akan ada pedagang wis meleh saya layani malah ora sida tuku, gak ada. Makanya khalifah itu wanti-wanti dari awal tidak boleh masuk pasar. Siapa yang gak boleh masuk pasar? Orang yang gak paham agama, gak punya ilmu perdagangan, gak punya ilmu jual beli. Kenapa? Mudah kecewanya. Dan dalam Islam, Masya Allah, yang namanya jual beli itu coba kalau kita niati tolong menolong Bu. Jadi ibu kalau beli itu, oh ya, nyong ora semang meng pasar, ono mbok sayur gendong tekan. Berarti Mbak Bu sayur niku mpun nulungi sinten? Menulungi kita. Coba kita dasari itu, maka pastilah yang terjadi transaksinya itu sangat nopo Bu, sangat indah lagi Bu. Kalau pedagang itu tidak paham agama, maka di otaknya, di pikirannya itu hanya gimana daganganku laris, aku dapat untung. Tapi pedagang yang paham agama, dia akan berkata, saya selain bati untung dagangannya laris, saya butuh keberkahan. Bukankah mengenal dengan seorang pembeli? Jenengan daleme pundi Bu? Leksono. Kula kenal kali Leksono biasanya ngaos teng ceria sareng. Ini kok tanggane kula. Coba Bu, kalau orang beriman gitu. Tapi kalau tidak beriman, jual beli itu hanya kita dasari pada sing penting nyong barange laris njur oleh napa? Oleh bati. Maka orang yang paham agama ketika jual beli itu tidak akan kemasukan sifat namanya tamak, rakus, pengen dunia, pengen apa-apa. Gak ada. Kenapa? Dasarnya ibadah, tolong, menolong, dan kita paham agama. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tadi khiyar apa? Khiyar majelis. Kita boleh batalin, ya Bu, selama kita masih adep-adepan dengan apa? Dengan pembelinya gitu. Nah, maka di sini orang yang beli akan punya adab. Nek kirane ora cocok ya ora semang. Meleh-meleh njur sing ngasih sing ngedoli napa Bu? Bongkari sekabehane. Kita yang beli punya adab, yang dibeli juga punya adab. Itu indahnya Islam Bu. Nah, sekarang yang pertama tadi khiyar majlis. Yang kedua namanya khiyar syarat. Nah, apa itu khiyar syarat? Walahuma
ayyastariqal khiyar ila salasati ayyam. Contoh, kula duwe kenalan kancane kula gawe dompet kulit. Kula lunga dewek mboten kalih bojone. Kula omong kali bakule, Mas, yakin dompetnya jenengan pol maere. Nyong gak pengen nukokna bojone. Ning bojone nyong ora milu. Pregen nek kiye tegawa, telung dina tak todona bojone. Nek bojone nyong seneng ya tak bayar, nek bojone nyong ora seneng, ya Allah, nyong jaluk ngepura banget ya. Nyong jor engko ora sida, wong ki dompet lanang, sedangkan kita siapa? Yang mau dibelikan siapa? Itu namanya khiyar syarat. Ada batas khiyar syarat, pakai syarat. Nah, atau suami kita misalnya pergi ke sebuah tempat lihat daster. Wah, dasternya pol cantik nyong pengen nukokna neng bukan bojone nyong ora seneng tak gawan demen ya gitu. Malah jebule tekan ngomah mboten amot. Dikiranya istrinya masih langsing, ternyata sudah langsung. Nah, itu khiyar syarat, jelas perjanjiannya. Makanya kan kita sering diastorien. Mungkin nek nopo-nopo sebelum 3 hari ditukar kembalikan atau bagaimana. Itu khiyar syarat. Itu loh indahnya Islam. Ya Allah, itu loh indahnya Islam. Masya Allah, pol indahnya. Tidak ada pihak yang akan dirugikan. Mau sing pertama wis temenan sida ikhlas wis delok wis. Sing keloro tak kawani men ya nek bojone nyong ora seneng ya prege maning. Masya Allah. Itu enggak ada tuh selain di Islam tuh, Bu. Nah, yang ketiga namanya khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, khiyar apa yang ketiga? Khiyar aib. Wa idza wujida. Nah, masih halaman 163, lanjut 164. Wa idza wujida bil mabi aibun falil mustari radduhu. Nah, khiyar aib apabila ketika pada barang itu ada cacat, maka boleh bagi orang yang membeli untuk mengembalikannya. Nah, aib itu ada 2. Ada aib jadid, ada aib kodim. Maksudnya apa? Aib kodim itu mencen jebule aib sekang bakule. Misalnya kita beli sandal, ketika beli kita kurang teliti, kan? Kemudian ketika kita teliti satu persatu masih di majelis itu ternyata ada aib, atau pakai khiyar syarat tadi tapi di dalamnya ada aibnya. Nah, ternyata aibnya bukan akibat perbuatan kita, tapi memang asli dari produknya, maka itu boleh mengembalikan. Tapi ada aib jadid itu artinya baru. Dari sana wotoh, dewek sing kurang hati-hati tekan rumah pecah. Ngapusi gue. Barangnya dikeke sentet ketwingi, padahal sing nyentetaken sinten? Nah, kalau orang paham agama berbohong atau tidak? Nah kan, maka kita itu pasti akan terhindar dari sifat ngapusi. Ya Allah ngapura banget. Misalnya kita, ya Allah nyong jane ora seneng malah tak pecahna gitu kan, Bu? Nah, tapi kalau aibnya memang dari sana, kita punya hak karena di situ ada khiyar dikarenakan ada apa tadi? Ada cacat. Sekarang kita bicara adab dan bicara fikih. Secara fikih, orang yang sudah membeli, Ibu, membeli misalnya kayak tadi khiyar majelis, barangnya sudah dibawa pulang. Khiyar syarat dibatasi berapa? 3 hari. Aibnya dari sana atau aibnya dari kita misalnya. Kemudian secara fikih kalau sudah melakukan persetujuan itu nggak boleh batal, Bu. Contoh saya sudah sepakat bahwa barang 3 hari dibeli. Jebule pas 3 dina kowe arep mbayar, anake lara, naudzubillah, bojone kecelakaan dan seterusnya butuh dana yang Masya Allah. Kalau bicara fikih sudah lebih dari 3 hari sudah harus dibayar. Tapi kalau Islam bicara adab, Mbak, nyong jaluk ngapura banget. Nyong ora niat belenjani janji ke, nyong balik kang kene malah anake golong nyong butuh duit.
Prige ngapura banget. Umpama nyong ora sida tuku mergane nyong butuh. Kalau ibu penjual yang paham agama kan bilang apa? Ya Allah, papang banget. Tapi kalau ibu nggak paham agama, nggak tahu khiyar, nggak tahu adab Islam, bilang apa? Ya bukan urusan saya lah. Mau rumah Anda kebakaran, mau Anda kecopetan, yang penting Anda sudah bikin perjanjian dengan saya, barang ini harus siapa? Inilah ketika kita memahami adab di atas ilmu. Secara fikih nggak boleh karena kita udah perjanjian. Tapi kalau kita mau bicara adab, ya Allah, mboten napa-napa saestu, mboten napa-napa. Misalnya beli barang, ternyata anake kula palampun tumbas enggriya, napa? Pripun nggih? Kita dengan mudahnya mboten napa-napa, timbang mubadzir tenggan jenengan, tenggan kula sih mungkin payu malih. Itu sudah bicara adab, sudah bukan bicara apa? Sudah bukan bicara fikih. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ada beli DP-nya kan gitu. Jenengan beli nek ora sida DP-ne hilang, coba. Siapa yang rugi? Nah, contoh mau nikah misalnya ya, sudah DP makan, DP pakaian, nggak jadi karena ibunya sakit atau karena terjadi halangan. Kalau kita bicara adab, kalau kita paham tentang khiyar, kalau kita paham tentang akhlak, maka kita akan menjadi orang yang mudah. Ya Allah mbak, nggak apa-apa, ambil aja uangnya gitu. Wong nyong ya urung kelong apa-apa nek kak. Kecuali misalnya sudah digarap dan seterusnya. Dan khiyar ini bu, bagaimana kalau kita sekarang jual belinya online gitu. Makanya kemarin jual beli online tuh boleh. Sebenarnya lebih syar'i lagi ketika kita jual beli online, kita punya hak khiyar, terutama khiyar aib. Karena online itu gambarnya biasanya apa? Kayaknya kamar temen ya, Masya Allah. Begitu dibeli bahannya kan nggak ada khiyar kan, kita jual beli online. Ya wes pergi maning ternyata iklan dan ori gitu kan, gambar tuh kan di iklan sing nganggo Asamti sing ori sing nganggo Evalinta Cahyani. Ya walaupun sama-sama ori tetap rupane beda gitu. Kalau itu sih beda pemakainya bu. Misalnya kualitasnya turun dari yang kemarin kita belajari bahwa jualan itu kan harus disifati bahannya ini, ukurannya ini, speknya ini dan seterusnya. Ternyata ketika datang nggak sesuai, kita jual beli online kan nggak bisa mengembalikan, kecuali ada beberapa yang seperti kami kemarin. Biasanya mereka itu boleh mengembalikan tapi beli produk lagi. Kita nemu barang lebih murah, sudah dibeli dengan harga sekian. Begitu datang kami jajarkan dengan yang ori kami biasa beli, ternyata murah itu karena apa? Karena KW. Maka apa? Kami mencoba dialog, saya kembalikan, kita ganti ongkos kirim, saya beli produk yang lain selain produk ini. Dan saya tidak bilang kalau barang Anda palsu atau KW, itu kelihatan sekali, itu contoh. Maka ibunda, kalau pakai syariat semuanya aman toh bu? Kenapa semua nggak jadi aman? Karena kita nggak menjalankan syariat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mutabayyani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi malam yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Setiap orang jual beli itu punya hak khiyar selama mereka berada dalam satu majelis. Disebut khiyar apa tadi? Khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat. Misalnya disyarati berapa hari? 3 hari. Ada toko yang memberi syarat 2 hari boleh ditukar. Ada toko yang 3 hari. Ada toko kayak butik Hasna itu malah berhari-hari paham. Angger kenal wong malah berhari-hari, yang penting barangnya mboten rusak, diasta mriki mawon nek mboten remen gitu. Itu kan karena ada unsur apa bu? Adab. Ada unsur pemahaman, ada unsur ilmu. Kalau enggak ya pokoknya kudu dinakue. Padahal tes tuku langsung masuk angin gitu kan, orang menyat, orang bisa
nuker misalnya. Maka Masya Allah, dalam berdagang kita kira selama ini nggak ada unsur adab. Ternyata adab dalam perdagangan muamalah itu Islam sangat memperhatikan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berlatih beradab di dalam berjual beli. Masya Allah. Itu tadi tantangan kita saat ngetrennya jual beli online. Maka khiyar itu diabaikan. Yang banyak dirugikan apa? Pembeli. Ya kan karep-karepe kula dhewek ya nek wis kaya ngono terus semang komentar. Ya Bu, kalau udah kayak gitu jangan komentar lagi. Ya Allah nggambar mayar temen barang teka. Nah, Ibu kan udah tahu ilmunya. Nah, makanya kalau orang-orang yang memegang Syafi'iyah, kemarin kami sampaikan sing jenenge wong tuku dalam mazhab Imam Syafi'i kita napa Bu? Ngemek, weruh, marem, nah kuwe. Itu jejal, malah anak sing ngore dijejal barang. Kemarin saya beli susu di Klendis. Bunda mau beli berapa ini? Kok ngerduite gen cukup nganu lagi. Ya tinggal gesek. Lah Ustaz Haifar tau gesek-gesekan. Nyong senenge nek duit ya metu. Ujute ngeten Bu. Untuk ujute nek pantuku yang ngemek. Barang. Saya mandan kuna Bu, kalau masalah jual beli memang lebih seneng itu weruh ngemek duite ya. Ngeten Bu, Masya Allah. Kecuali buku itu kan, nah itu online. Nah itu tentang khiyar. Ulangi lagi, aib ada dua, aib apa? Aib lama dan aib yang baru. Nyali kelibat. Ini beda ngonten niku. Iab jadid sama aib kodim. Aib kodim itu yang dari mana? Ya dari penjual. Kalau aib jadid itu, nah agak sulit juga kalau kita itu bermuamalah dengan orang yang belum paham agama. Contoh, beli keramik dari tempat kami misalnya, atau di toko bangunan yang lain. Sudah dicek dari toko, tidak ada yang pecah gitu kan. Dibawa sendiri pakai kendaraannya. Karena membawanya nggak pakai ilmu, sampai rumah pecah. Balik lagi, lo keramiknya pecah. Lo tadi di toko sudah di. Nah, ini juga sulit Bu. Nah, contohnya kenapa? Wah Ustazah, kan Ustazah ngajarin bicara apa? Adab, berarti keramik pecah ini harus diganti. Oh saya bu gurunya, ini namanya bukan aib kodim, tapi aib apa? Jadi, tapi kan Ustazah ilmu adab di atas ilmu. Wah ini repot nek kayak ngene. Ya jenenge wong ngaji harap peluru pembenaran. Nah Masya Allah. Ya berarti kowe sing tuku ya tunggal adabe. Nah gitu, Masya Allah. Itu contoh. Memang ada kita temukan pembeli itu, ya itulah, mau diistilahkan rewel lah, mau diistilahkan repot, ada jenenge bendonya. Saya kalau ketemu wong kayak gitu ora apa-apa nggo isi-isi. Nah gitu Bu. Jadi kalau di jalan nemu barang-barang aneh, nyatane ki donya Kak. Sing jenenge donya niku ya isine elek, apik, elek banget macam-macam. Jadi njur pol entengin njur guyu, Bu. Tapi kalau Ibu maunya semua orang baik, ya itu bukan di dunia, itu di mana? Surga. Jadi sekarang kalau kita nemu yang aneh-aneh, ya mancen donya. Serapa panggo rame-rame donya. Nah, kita lanjutkan halaman 164. Wala yajuzu bai'us samarati, halaman 164 barisan kedua. Dan tidak boleh menjual buah-buahan mutlaqan, secara mutlak, kecuali setelah buah-buahan itu ba'da buduwi sholahiha, kecuali setelah buah-buahan itu nampak matang. Ini kemarin sudah kita singgung, nggak boleh beli ijon. Contoh pete kemarin yang tak contohin ya. Do you know blolok? Mesti udah ngerti nek tuh wong kali piro. Mentol. Napa Bu? Pentol. Wes seneng banget nek kondur sekolah liwat ngisor wit pete nuturi pentol. Mungkin angger sing pun kena protoli kembange di wong kota orang ngerti, wong kota. Alah, wong kota orang ngerti. Misalnya agi pentol, Bu. Sudah dibeli. Kan gini, ada orang yang ini nih kalau dunia. Wah kayane nek sekang kembange pol dadine.
tak tebas wae siki kayane kaki wae kapan akeh. Itu berarti sudah unsur apa, Bu? Tamak tuh, ada horornya, udah tamak tuh. Pengen dapat apa, Bu? Terus kalau kok tiba-tiba tertiup angin, rontok dan seterusnya, siapa yang dirugikan? Pembeli. Kalau kok ternyata apa itu namanya, pendolnya itu benar-benar jadi ngerembuyuk, wah ternyata kita ngadol kemurahan, siapa yang dirugikan? Tuh kan, makanya manut Islam, Bu. Pari gue ditandur tak tebas kabeh, nggak boleh. Namanya jual beli ijon. Juga nggak usah ngelamar anak yang baru kecil kayak gini, pokoknya tak kelamar. Ora ijon. Nek luru ya, kalau wong wadon ya untuk agamanya, cantiknya, nasabnya, bebet bibit dan seterusnya dan seterusnya. Kayak mangga, durian itu kan perlu. Nah, betul. Nah, ba'da buduwi solahiha. Nah, di tempat saya Kaliwiro ada istilah nebas. Nah, jadi petene tak tebas nyongnya, kayak gedange. Kapan kita boleh nebas? Nek es keton, kowe ge wis keton. Oh, petene pirang? Gandeng ditung jero lupat. Sing ora lagi kembang, pentel-pentel urung genah kowe gak dadi pora gitu. Maka ketika membeli itu, buahe kempon keton, Bu. Carane kayak kembangnya wis keton. Oh, petene wis semene. Nah, sedangkan metnya misalnya jenengan tak tuku sikia wong wis keton wis genah, manggane semeno, durane semeno. Tapi nyong aling amet ngemben mepel. Misalnya duren aling met mepel karo mateng. Ya monggo disepakati. Jur perawatannya prika ya dek sing wis tuku ya bodoh adek ya ngono. Ya perawatannya nyong, ya berarti regane kurang. Itu kesepakatan. Boleh ketika buahnya itu sudah jelas. Ya mau. Sudah wis keton. Carane is gari met ngeten niku lah. Embane tua ya kurang rong dina apa telung dina seminggu petene wis tua. Neng aling amet nyong mepel ya. Mergane ngenteni pesenan kang restoran misalnya. Nah, seperti itu. Perawatan silahkan dibahas yang mau jual atau yang mau mana. Kalau masih butuh perawatan nyemprot gue berarti gen ijon. Soalnya masih rawan rontok dan nah mula dewek sing wong Islam aja kowe ke urung genah. Bisa baik kowe runtuk gen pentel-pentel mengkondemen nek es nek es genah gitu ya. Kalau sudah jelas dukunya ke lah wis Allah ngono nek arep di tebas kayak gedang dan seterusnya. Ya itulah, Bu, Islam itu tidak akan ada yang dirugikan. Tapi kalau ada yang dilanggar mesti salah siji. Walah jebule dadi temen ya tuas istakdol ukur semene. Nah, liruki. Ya salah dewek mergane mboten manut. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi rotban illal laban. Dan tidak boleh menjual barang-barang yang mengandung barang riba. Kemarin apa, emas, perak, uang dan beberapa makanan yang disimpan itu bisa bertahan lama. Illal laban, kecuali susu. Taib. Sekarang kita akan masuk bab berikutnya. Tadi setelah khiyar, kemudian larangan jual beli ijon, dan tidak boleh memberi barang-barang yang punya ilat riba dalam keadaan basah. Jadi nek beras ya ora teles neng wis garing, gendom ya wis garing dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita salam, namanya salam. Akad pemesanan barang. Cara wong dodolan apa jenenge? Pesen barang. Open PO apa open order? Nah, barangnya kayak urung ana. Gitu. Nyenengan nek arep tuku nggo nyong engko tak glurok. Nah, begitu. Nah, Masya Allah. Pokoknya saya nggak paham istilah. Saya dulu bertanya-tanya. Bakso 10K. Kakek singkatan apa? Lah kane ku sekarang ngendi? Ini mana, Bu? Ikut-ikutan ya. Apa kanya apa? Hah? Bahasa mana gitu ya. Makanya saya pesan anak saya cok gembrengeng nyanyi. Kakak tahu artinya enggak? Enggak usah nyanyi kalau enggak tahu artinya. Saya bilang gitu. Jadi
bagaimana kita itu kalau bicara tuh ngerti. Aslinya pada tiru-tiru sih. Apakah artinya? Nyatanya nang kene orang sing ngerti Jal. Oh Romawi ya. Angka Romawi 10K, 5K, 25K. Nya orang ngerti yang ngerti ini RP misalnya. Nah itu contoh. Nah sekarang akad salam hukumnya sah. Boleh. Saya misalnya hari ini persiapan lebaran, buka open order atau kue pesenan, kue nanti kue ada bahasannya Bu, karena diantara syarat salam itu nggak boleh terkena api Bu. Sedangkan kue itu kebanyakan diapakan? Dipanggang. Nah nanti kita bahas, Masya Allah. Mulai usah ngaji mulai angel. Akad salam hukumnya sah halan wa yasihhu salama halan muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'id. Boleh halal dengan cara kontan ataupun tempo pada perkara yang telah memenuhi 5 syarat. Syaratnya berapa? 5. Yang pesen tak bayar sisan oleh. Bayarnya ngemben ya Mbak, nyong siki urung duit. Mboten napa-napa wong barange urung. Ya ada beberapa distributor yang bayar dulu karena untuk modal. Nenek bakul roti nggo tuku bahan misalnya. Nah, mau tempo, mau cash boleh asalkan syaratnya apa? 5 dipenuhi. Apa syarat yang pertama? Ayyakuna madbuton bis sifat. Barang yang dipesan didefinisikan dengan sifat yang jelas. Kecilin suaranya, kecilin banget. Jadi barangnya tuh diterangkan. Umpama kula diterangkan dengan sangat nek kodong ya bahane apa, ambane pira, jahitane mbak kiye, ukuran kiye, warnane kiye, pokoknya cetam banget sampai nggak perlu pertanyaan gitu Bu. Ada kecilin suaranya. Oh kamu lagi bikin video. Nah gini. Oh emang suara dari HP ya, nggak bisa dikecilin ya. Wah, foto sama emot-emot. Nah, udah dijelaskan dengan jelas. Ini saya nggak bicara roti nggih, karena nanti roti itu beberapa roti itu mengandung dibakar tadi prosesnya. Dan dalam salam nggak boleh. Nah, satu syaratnya diterangkan senapa-napane. Cekta, umpama kaos kaki ya jempole misah karo gandengane, udu sing kaos kaki langsung. Kowe kaos kaki wudu sing ngisore metu bolongane. Nah, contohnya itu kudu cetak. Sing ngasih nggak perlu nanya lagi gitu. Kita dapat informasi yang sepenuh-penuhnya. 2. Barang yang dipesan tidak bercampur dengan jenis barang lain. Contoh, saya jual kurma campuran, nggak boleh bilang kayak gitu. Karena campurannya ini nggak jelas. Jangan-jangan ajuaknya 1/4, campuran sing eleke 3/4. Nggak boleh kayak gini. Jadi kalau open PO tuh barangnya tuh murni gitu loh. Nek kodong ya kayak orang jor kodong separuh bahannya apa, separuhnya bahannya apa. Nah itu nggak boleh. Cetok. Jadi barangnya itu tidak kecuali es buah, itu jelas buahnya campur gitu. Artinya barang ini nggak boleh dicampur. Saya jual beras gitu, barito campuran. Loh, campurannya ini gimana? Apa baritonya 1/2 kilo campurannya 1/2 kilo? Apa baritonya 1/4 campurannya 3/4? Apa baritonya jangan-jangan cuma 1 on, yang 9 on apa? Nah ini mengandung goror. Nggak bisa kalau kayak gini kok kita open, harus jelas. Ini murni misalnya. Kemudian tidak dipanaskan dengan api untuk merubahnya. Nah ini kenapa di dalam mazhab Imam Syafi'i nanti ada pembahasan khusus. Sayangnya kita tidak pelajari hari ini nggih Bu. Nah itu contohnya tentang open PO roti lebaran. Rata-rata semuanya diapakan Bu? Kenapa sih api itu kok nggak boleh Bu?
Kalau kita pikirnya orang cetek apa? Angel temen Islam ya gitu. Enggak padahal Bu. Karena api itu bisa merubah. Gandum bisa berkembang. Nek pengembangnya nanti jadi kayak Mbak Eva Bu maksudnya. Kalau pengembangnya kecil jadi maka ada ketidakjelasan gitu. Ya misalnya kan roti dipanggang ada pengembangnya, jadinya kan dari gandum yang sekian jadi gede. Roti ini kipas pengembangnya kok kan roti ini jadi gede banget, kurang pengembang roti ini jadi jelek. Tapi ini bukan berarti nggak boleh. Nanti ada pembahasan hal-hal yang dikecualikan dalam perdagangan di Islam dalam mazhab Imam Syafi'i nanti akan dibahas, tapi nggak dibahas hari ini karena Ustaz Eva mau bahas tentang salam secara umum. Jadi yang terkena api dalam prosesnya tuh nggak boleh. Kenapa? Karena rawan terjadi perubahan. Sing mau nek ora geseng di api tadi gesengan, sing ki gesenge sedengan, sing siji itu perubahan otomatis. Yang namanya kita sudah perjanjian, loh kok perubahan jenengan geseng? Ya kan udah nyong sing geseng naning api, nah repot Bu. Nah tapi sekali lagi ini nanti diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tapi kita tidak bahas hari ini. Jadi jangan khawatir para bakul roti. Walah nyong ngaji nang ceria kan malah jare Ustaz Eva ora oleh, walah repot ki nyong mangkane sedelah maning beda lah Ustaz Eva nutup rezekine wong. Iya, nah bukan gitu. Jadi kenapa kita jangan dunianya yang dipandang? Karena Islam itu tidak mau merugikan dua belah pihak. Misalnya mengandung api dalam pembuatannya, apalagi digosok. Misalnya ujur kobong dan seterusnya, dipanggang, nah dan seterusnya. Intinya Islam tidak mau yang beli dengan yang menjual itu rugi. Lagi. Barang yang dipesan bukan barang yang ditentukan dan bukan barang yang tempatnya ditentukan. Kecuali dari awal. Contohnya gini, Bu, saya jual beras, tapi pembelinya tapi nyong karpe beras sing sekang sawah Celiwikan nomor 4. Do you know Celiwikan? Wong kota orang ngerti. Petak nomor nek ora kanggon petak kue nyong moh. Misalnya ada ibu-ibu open jeruk keprok. Nah, ki sing tuku burewel jenenge. Saya mau beli jeruk keprok, tapi keproknya harus yang berasal dari Malang yang ditanam di sebelah kanan ladang, yang tidak terkena matahari, petak nomor sekian. Itu enggak boleh kayak gitu, Bu. Kecuali dari awal gini, open PO gula Jawa Kaliwiro, jelas. Nek boten ya arep Kang Leksono ya bodoh. Jenengan pesen percaya karo nyong pan gula ngendi. Nah ora kena maning walaupun saya bilang Kaliwiro, tapi kudu wit kerambile Mukidi sing dares kudu, nggak bisa kecuali dari awal saya open gula Mbah Sinem misalnya. Jadi khusus memang saya hanya ngambil dari itu. Jadi pembeli ya ada yang kayak gitu tadi, karpe wit kerambil sing ora patia dhuwur, ora patia ndak niki repot nek kados niki. Nah, kalau kayak gitu tidak boleh dimasukkan dalam transaksi dengan menggunakan apa tadi? Salam atau open. Nah, kemudian mengenai keabsahan muslah atau barang pesanannya. Kalau tadi kan syaratnya ada berapa? Siji, cetha, loro. Boten campuran alias murni, 3. Tidak terkena api dalam prosesnya, 4. Barang udu barang sing ditentukan dan seterusnya. Sekarang yang barang pesanan. Wah ya pedangnya kakak bagus. Terdapat 8 syarat. Nah, apa? 1. Apabila seorang mensifati barang pesanan setelah menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang menyebabkan perbedaan harga. Maksudnya apa? Penjual itu harus menyebutkan detail, mirip tadi Bu. Umpama sepeda, mereknya apa Bu? Nyong nanti merek sepeda angel temen apa ganti ya? Nganu motor. Innova. Nah, nyong dodol Innova, ora kena kados niku.
Innova Reborn, apa Innova Venture, apa Innova apa, seri G, seri apa, speknya apa, mereknya apa dan sebagainya. Karena apa? Perbedaan keterangan ini membuat harganya apa? Nyong pan dodol Innova, pira regane 500 juta, jebule sing teka Innova sing lawas. Jadi kudu cetak. Oh, ini Innova ini tahunnya ini, keluaran ini, tipe ini, dan seterusnya. Ini mirip dengan syarat yang pertama. Dados kedah jelas. Sebab apa? Jilbab misalnya. Jilbab yang ukuran 130 dengan ukuran 120 itu berbeda. Harganya berbeda. Maka dijelaskan dari pesen jenengan pesen sing XL apa? L, jumbo apa? Dan seterusnya standar. Apabila pemesan barang menyebutkan ukuran barang yang dipesan dengan perkara yang bisa menghilangkan ketidaktahuan akan barang tersebut. Baris yang ketiga. Maksudnya apa? Kalau tadi kan serinya dan seterusnya. Tadi kan bicara tentang sifat. Nah, kalau sekarang bicara ukuran. Kalau tadi kan sifat. Jelas. Kalau ukuran berarti kie bobote semene. Ya, Bu. Beratnya berapa kilo gitu. Kalau sifatnya tadi keluaran terbaru, serinya ini. Kalau sudah bicara ukuran berarti panjang, lebar, berat, ringan. Kalau sifat, apa kalau sifat? Beda nggak Bu? Bicara sifat dengan bicara. Maka di dalam jual beli salam tadi dijelaskan. Ukurannya ya cetha, umpami roti mangken nggih dalam pembahasan dhuwure sepira, satu toples kira-kira isi berapa biji, ya kurang lebih kan gitu, berapa kilo gitu Bu. Banyak orang curang apa? Sekarang dikiranya kemasan 1 kilo padahal tidak. Nah, contoh bensin misalnya, kalau jelas jangan bilang 1 liter. Kalau memang botolnya itu tidak sepenuhnya berisi, jadi jualnya saya nggak bilang 1 liter, gitu. Sak botol, gitu. Dan orang udah tahu, misalnya sebotol itu janjane orang nana. Tapi kalau penjualnya bilang pinten liter mas, nah, padahal yang dibawa apa? Nah itu contoh, itu nggak boleh. Jadi ukuran, sifat itu jelas. Pertalite, Pertamax. Nah itu sifatnya beda jenisnya. Tapi kalau ukuran, nah kalau kita beli di bensin ecer, ukurannya niku kudu napa? Cetha. Kula mboten dodol literan nggih guys, tapi kula dodolane botolan. Nah, kemudian apabila akad tersebut menggunakan tempo, karena tadi boleh tempo, boleh apa? Yes. Maka pemesan menyebutkan tempat dan waktu pembayaran. Ini kalau dijual beli online namanya ongkos kirim. Ngesok aling panjokot nang di diantar apa? Dijokot jam piro. Nah ini pembeli juga gitu. Kalau janji jam 10 ya jangan membuat penjual wis dinteni barangnya wis disiapna malah ora teka-teka. Jangan seperti itu. Berusaha kalau janji itu ditepati. Jadi tempat lah kita nggak tahu nih pesan order. Misalnya kita buka pesan karpet rotan. Tahu-taunya barang diambil di Kalimantan. Ini karena tidak dijelaskan Bu. Lan jenengan si pripun? Lah kan jenengan pesan-pesan tok, nggak bisa. Salam terus jelas, barang diantar sampai tujuan, barang diambil di tempat produksi. Nah kalau tidak jelas, tidak dijelaskan dari awal, tahu-tahu penjualnya memudahkan karena belum tahu ilmu, barang diambil di Kalimantan. Tumbas gula Ustazah open PO gula Kaliwiro, ternyata Ustazah Eva ngapusi Joko dewek mang Kaliwiro ngana Joko Ustazah Eva bae ngono Bu. Itu enggak boleh. Jadi tempat waktu itu harus disepakati. Makanya kalau jual beli online dikirim ke alamat ini apa sih siki ana sing bayar di tempat, ana sing nah aku lah pernah beruh lah pokoknya udah tahu. Pokoknya ngerti buku iskan ngumah gitu Bu. Masya Allah. Nah kemudian
barang pesanan itu wa ayyakuna maujudan indal istiqaqi fil ghalib. Barang pesanan itu pada umumnya harus ada ketika akan dimiliki. Dados kita tidak boleh membuka orderan tapi barang itu enggak jelas. Contoh, seniki nek kula buka pesanan roti niku pun cetha. Krana nek bodon niku pancen nggone napa? Roti. Berarti barang itu mungkin ada pada musim yang sudah kita janjikan kepada pembeli. Tapi kok kalau sekarang saya open PO dukune sinten, Bu? Duku Tegal misalnya apa Kendal, nggak musim duku gitu. Jadi yang kita openkan untuk diorder itu barang-barang yang kita sudah tahu pada saat kita transaksi nanti barang itu memang sudah musim, sudah ada. Makanya kan lebaran sirup, lebaran mesti ada sirup, roti lebaran mesti ada kelambi. Nah, pun mulai mikir seniki ngesuk gak nuansa napa ngoten ta, Bu? Padahal badane kan nah kin suwi, Masya Allah. Gak nggo rokok sing rega pira ngeten. Tadi di grup ada yang itu terus saya bilang jangan sampai rokoknya larang, sembayangnya orang ngerti artine. Rokoknya larang banget ning sing nganggo ora larang. Dimeki siapa bae? Gelem niku. Lah Ustazah Eva kejeron. Ya apa-apa. Masa kayak gini masih harus yang enggak jeru-jeru, yang seperti ini harus sudah yang jeru-jeru ya, Bu. Jeru mawon cok. Etok-etok mboten jeru. Nah, Ustazah Eva kayaknya ora tahu kuwe lho ngene, Masya Allah. Jadi barangnya itu harus ada ketika kita sudah perjanjian bulan depan itu dimungkinkan ada. Kalau barangnya enggak ada, enggak bisa. Nah, wa ayyadhkuru mawdhihi qabdhihi tadi menyebutkan tempat penerimaan barang. Wa ayyakuna samanu ma'luman halaman 167. Harga barang pesanan diketahui. Open PO hargane dereng jelas, enggak boleh. Karena ini merugikan. Kita pesan banyak tahu-tahu harganya mahal gitu. Makanya barang-barangnya itu kan barang-barang yang jelas. Maka yang menjual sudah tahu ukurannya, yang membeli juga sudah tahu estimasi harganya. Kalau barangnya enggak jelas, bahannya belum jelas, ya tidak bisa di open order kan. Nah, wa ayyataqabadha qabla tafaruq. Barang pesanan harus diterima sebelum keduanya berpisah. Saya buka pesanan, jenengan tumbas, ketemuan Mbak Dea, nyong bayar, barang endi Mbak Eva? Malah keri nang omah nomo. Apa iki nang dalan sampai Purwokerto misalnya? Enggak boleh. Jadi kalau sudah sepakat, waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, ya ada uang, ada apa? Enggak terus, lah nyong wis PO, kok ning iki ditekan rawa pae iki nang HP iki. Lagi dut maju, tekan ngene, ya kita kan Banyumas, enggak bisa. Kalau sudah janji PO disepakati waktu ya barang ada, uang ada. Wa ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarat. Akad salam tetap berlaku selama tidak dimasuki khiyar syarat. Nah, tadi kan sebenarnya sudah jelas semuanya. Nah, kalau syarat itu kan nggak bisa berlaku di transaksi ini. Lah karena kan udah jelas dari awal. Barangnya cetha udah diterangke gini. Nanti kalau ada khiyar syarat yang dirugikan yang siapa? Ya yang jualan gitu kan udah jelas. Makanya inilah kejujuran. Ya yang beli jujur, yang jualan jujur. Masya Allah, indahnya Islam. Dalam berdagang pun adab sangat dan ini sekaligus untuk kita, Bu, bahwa hak orang lain itu di sisi Allah itu sangat, dalam Islam itu maka Allah sangat benci perbuatan zalim. Maka enggak pedagang kok jual pakai gula palsu, pewarna palsu, minyaknya minyak yang enggak sehat, pengawetnya enggak bisa, karena paham agama enggak mungkin mendolimi orang lain. Maka ibunda yang pedagang, saya juga pedagang, diingatkan ketika ada salah dalam transaksi, Masya Allah, karena kalau sholat itu urusan kita dengan Allah.
Tapi kalau kita berdagang, jual beli, PO, itu urusan muamalah kita dengan orang lain. Dan Allah paling gak seneng kita mendolimi. Masya Allah. Kemarin kita ngaji di mana? Di Al-Arqamnya. Yang menyakiti pasti akan terluka pada saatnya. Yang mencurangi akan curang pada saatnya. Yang melukai akan terluka pada saatnya. Itulah kezaliman, dan dosa mendolimi orang itu tidak ditunda di hari kiamat, Bu. Tapi Allah langsung kontan bayarnya, Bu. Langsung kontan, gak nunggu lama. Kalau tiba-tiba, ya Allah saya habis berbuat dolim, apa? Kontan bayaran kedoliman. Juga memutus silaturahmi, juga durhaka kepada orang tua. Jadi ada 3 dosa yang disegerakan, gak ditunda azabnya. 1, anak yang durhaka kepada saniki 2 lemeh magrong muagrong, duwite pirang-pirang, ATM ireng kabeh. Sing digite non unlimited. Kalau durhaka pada orang tua, tunggu aja. Bulan depan, tahun depan, minggu depan Allah akan datangkan azab. Kedua, memutus silaturahmi tanpa alasan syar'i. Ngenengna sedulure pirang tahun misalnya. Ora takonan, masa padahal 3 hari aja udah apa, Bu? Masa hati-hati ini, Bu, memutus silaturahmi. Ayo yang masih blokir orang. Nah, ngapain toh pada blokir-blokiran? Gak usah punya musuh ya, Bu. Gak usah punya apa? Gak usah punya musuh. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita tidak punya. Yang ketiga adalah dosa mendolimi. Utang, edok-edok lalen ya, Bu. Misalnya kecil nih, talangnya rumah kita banyunya nyentor ke tetangga, sampai tetangganya gentengnya bocor. Misalnya teretesnya rumah kita neritisi umahe, hati-hati. Sholatnya haji bolak-balik umrah, kalau mendolimi orang lain Allah bayar kontan. Makanya inilah indahnya jual beli di dalam Islam. Sekarang yang terakhir, jam berapa ini? Ya, insya Allah cukup. Namanya adalah pegadaian. Tadi yang pertama khiyar, yang kedua salam, yang ketiga rohen. Nah, coba kita akrab dengan istilah-istilah ini. Nah, boleh membatalkan atau melanjutkan, namanya apa tadi? Khiyar. Open order namanya salam. Kemudian sekarang pegadaian, itu namanya rohen, jaminan. Ar-rahnu. Nah, catat ya, Bu. Rohen itu sebenarnya adalah jaminan keamanan untuk yang menghutangi. Karena tidak ada jaminan kecuali dalam bab hutang piutang. Nggak ada. Jadi nggak, jenengan mben anaknya bojok nang karo nyong ya. Jaminannya apa? Jaminannya lemah nang kana sehektar. Nek anaknya nyong ora gelem, lemah sehektar nggak boleh. Jadi jaminan itu hanya pada hutang piutang. Nyong tak utang jaminane, astagfirullahaladzim, kaget ternyata ada belengnya, Bu. Jadi ini sebenarnya kenapa sih harus ada jaminan? Supaya yang menghutangi itu aman. Tapi kalau mau bicara adab, guru-guru kita berkata, kan umumnya gini, nyong tak nyele duit ta. Jenengan jaminannya apa? Yang tanya jaminan itu yang mau menghutang. Kalau kita paham ilmu muamalah, yang bilang tentang jaminan itu bukan yang menghutangi, Bu, tapi yang mau pinjam. Kenapa? Itu dalil bahwa yang pinjam uang berjanji akan. Tapi kalau nggak tahu pelajaran muamalah ya enggak. Yang nanya andak jenengan ora percaya karo enyong, semanggo jaminan barang. Enggak, Bu. Orang yang tahu belajar muamalah kayak gini, kalau mau pinjem yang bilang tak jamin itu bukan yang mau minjemin, tapi yang apa? Nyong diseberangi demen ke kalungnya 10 gram tak tinggal ngene. Itu bukti bahwa saya serius akan mengembalikan uang Anda. Tapi kalau kita kok hutang sampai nanya andak semanggo jaminan, itu tanda tanya, Bu. Ingat betul kita sudah berkali-kali Rasulullah itu ketika mau nyolati jenazah itu
Apakah dia punya hutang? Punya. Apakah dia punya barang tinggalan? Tidak. Rasulullah nggak mau nyolati, Bu. Karena nggak ada yang jamin akan apa, Bu? Yang kedua, apakah dia punya hutang? Punya. Apakah dia punya barang tinggalan? Punya. Rasulullah mau nyolati. Yang ketiga, apakah dia punya hutang? Punya. Punya barang tinggalan? Tidak. Tapi datang sahabat mau menjamin. Rasulullah mau nyolati, Bu. Dan ingat, selama ini kita belajar ada amal yang tidak diterima, satu karena ada permusuhan. Amal kita itu tertahan sampai hutang kita napa, Bu? Pripun nek wong utang ka etok-etok ora kelingan. Jur nyengaja lah kata Mbak Kai apikan taksilih. Ora semang balek. Nah, Masya Allah. Hati-hati, Bu. Jadi hari ini banyak sekali orang menyepelekan bab hutang. Walaupun perkara kecil. Pernah kami sampaikan, ibu lemarine palanga dicek. Agemane sapa sing nang lemarin ibu dunduke ibu. Ibu perabote palanga dicek. Bukan anak tupperware batire. Urung balek kena. Palanga Ustazah Eva dijapri engko. Ustazah pun nate tak gawani ibumu pecel urung balik nata perwere ngono, misalnya gitu. Hati-hati. Karena itu kita ingin menghindar dari yang namanya Dicek lagi di rumah kita itu ada apa yang bukan milik kita. Segera balik nah. Buku misalnya, klambi, wah kudanan mampir nyeleh akate nyeleh neng 12 pirang-pirang tahun seleh terus misalnya. Nah itu, maka hati-hati. Nah, jadi pegadaian itu hanya dalam hutang. Ingat, ini jaminan untuk yang menghutangi. Tapi orang yang tahu adab dalam bermuamalah justru dia yang akan menawarkan apa? Karena itu dalil bahwa secara kuat dia akan mengembalikan hutangnya. Dan tidak akan ditolong Allah orang yang hutang niat tidak mengembalikan, gak akan ditolong Allah. Tapi kalau kita hutang karena kebutuhan niat mengembalikan, bukan manusia yang akan bantu kita, Bu. Yang akan bantu kita siapa? Allah. Sekarang faslun. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fit tuyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati walirrahinir ruju fihi ma lam yakbithu. Setiap perkara yang boleh dijual maka boleh digadai. Pada hutang, ingat bukan pada perjodohan tadi misalnya, yang tetap dalam tanggungannya. Seseorang yang menggadaikan barang boleh minta kembali barang yang digadaikan selama barang tersebut belum diterima oleh orang yang menerima gadaian. Misalnya mau menggadaikan, ora sida, ya oleh dicokot. Wong nyatane ora sida. Selama barang gadai itu belum sampai kepada orang yang menggadaikan. Seseorang yang menerima barang gadaian tidak wajib mengganti barang tersebut kecuali karena kecerobohannya. Ini yang banyak salah lagi. Jaminan motornya dipakai sama, itu riba. Imam Abu Hanifah, ingat Ibu, tidak mau ngiyup suatu hari, Bu. Jadi beliau itu dalam kisah itu disebutkan hujan atau apa gerimis, yang lain pada berhenti ngiyup di atapnya orang itu. Ternyata orang itu punya pinjaman uang dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nggak mau karena takut mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Maka hukum menerima hadiah dari bank itu dibahas, Bu. Kadang-kadang kan ada door prize, padahal nyong orang duwe tabungan, orang duwe apa-apa. Nah itu nanti hukumnya gimana. Kalau saya nabung di situ kok tiap tahun dapat hadiah, nanti pembahasannya sendiri. Misalnya ada acara sponsornya dari bank, saya nggak ada nabung, nggak ada apa, nggak ada kaitannya, kita dapat hidayah. Nah itu hadiah bukan hidayah. Mohon maaf. Ini yang banyak. Jenengan apa utang karo nyong sawah, sawahnya digarap karo sing ngutangi, nggak boleh dalam Islam.
Gadai mobil, mobilnya dipakai, nggak boleh. Kalau ada rusaknya yang jamin siapa? Itu kan barangnya orang yang menggadaikan. Kita itu urusannya meminjami uang sana, ngasih jaminan. Nah, maka sebenarnya saya si yang punya duitnya nggak boleh pakai jaminan motor itu. Kalau saya pakai ada kerusakan, tanggung jawab siapa? Nah, contoh kecuali gadainya jaminannya mobil. Mobil nek mboten dipanasi pripun? Rusak. Maka saya harus memanasi. Makanya di dalam pegadaian kalau barang-barangnya itu butuh perawatan, ada tambahan biaya perawatan. Siapa yang dibebani? Yang punya barang tadi, yang gadai. Kenapa? Karena sini nggak rugi, Bu. Nah, maka Islam itu sangat detail, Masya Allah. Umpami Mbak nyong nyele duit juta yang motornya nyong tak tinggal, ya nggak boleh dipakai. Ada kerusakan, ditanggung siapa? Karena kalau kita memakai barang gadai, kalau ada apa-apa yang rugi apa, Bu? Nah, itulah Islam, itulah amanah. Lah sekarang mobil dijaminkan sama yang jamin pakai disewa. Wow, itulah yang masuk dalam riba. Kita tidak sengaja minjemin orangnya nitip motor kita pakai, lah itu kita sedang pakai barang yang mengambil manfaat dari orang yang minjami kita. Makanya kita kemarin belajar ketika riba itu jangan melulu bicara bank. Hawanya kita mau menjelekkan orang. Banyak transaksi-transaksi yang kalau kita tidak pelajari ilmunya, ternyata kita sama-sama jatuh dalam transaksi yang dilarang. Karena riba secara umum pengertiannya kemarin apa? Semua transaksi yang dilarang di dalam Islam. Ijon riba secara umum maknanya. Nah, ketika orang yang menerima barang gadaian sudah menerima sebagian dari haknya, maka tidak wajib mengeluarkan sesuatu dari gadaian sampai orang yang menggadaikan itu mengembalikan seluruh haknya. Kulo motornya tak tinggal, nek kulo dereng lunas parang mboten njukuk barang kulo, ndak boleh, kudu lunas agi wae barange. Nah, lah nek setengah kakula wis duwe duit, ya itu ada perhitungannya sendiri. Misalnya setengah main, misalnya ternyata saya sudah punya uang untuk melepas, itu harus ada hitungannya sendiri. Kalengane nyong ora teh. Sekarang, Bu, di otaknya orang manusia yang tamak, ketika ada orang menggadaikan barangnya, doanya apa? Muga-muga ora bisa. Betul itu yang terjadi, Bu. Karena pada umumnya barang yang dijadikan jaminan itu nilainya lebih tinggi. Coba kalau kita nggak paham ilmu ini, Bu, kita katut. Ketika orang jaminkan mobil ke kita, kita berharap muga-muga ora teyeng balik. Nah, itu udah masuk kita golongan orang-orang yang tamak dalam bertransaksi. Tapi anak orang muslim, hutang piutang itu kan menolong orang. Justru kita sebaliknya, ya Allah, mugi-mugi diberi kelancaran untuk melunas. Bahkan ketika sudah jatuh tempo, dia tidak bisa melunasi, lalu datang saya minta maaf lahir batin. Sebaik-baik orang, salah satunya adalah orang yang bertasamuh, memberi kesempatan, dikasih tempo lagi. Gak apa-apa Mbak, tak kasih waktu, wong itu uang saya gak tapi sing utang ya alhamdulillah ya Allah matur nuwun matur. Yes. Esuk gak edok-edok maning urung duwe. Yes. Kadang kae wong sugih be ora semang balekna be. Nanti terjadilah jarene utang ning nukoni barang-barang mewah, tunggangane. Nah, kenapa? Karena yang berhutang tidak punya adab, yang dihutangi belum punya ilmu. Jadi betapa amanah dalam Islam itu digenggam, betapa memegang janji segala sesuatu Islam niku kudu cetha. Makanya kemarin di Mahfazah yang halal cetha.
cetha, yang haram cetha. Yang subhat itu bisa kita cetake kalau kita duduk di majelis ilmu. Maka ibu nas sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita pelajari hari ini 3 bab. Bu, ini itu cuman lapis ini itu. Belajarnya kita di ceria ini itu cuman apa, Bu? Halah, ya Allah. Cara pondasi ini kok sing langsung paling jero pisan. Dereng onten napa-napane dan muamalah itu akan terus berkembang terus. Lah payahnya kita, nek dasarnya saja tidak tahu niku badhe kepripun. Maka tadi yang pertama apa? Khiyar. Khiyar ada 3 macam. 1, khiyar majelis. 2, syarat. 3, khiyar aib. Aib ada 2, aib kodim dan aib jadid. Salam boleh dengan berapa syarat? Jajal kelingan pora siji, cetha loro, murni 3, tidak dipanaskan dengan api 4, ora kena aneh-aneh syarate, kudu wit kerambil sing ukurannya 5 meter ora kena. Nah, tadi kemudian di bawahnya sifatnya harus apa? Rinci, ukurannya rinci jelas, tempat jelas, tempo atau kontan jelas, waktunya jelas, ada barang dan tidak berlaku di dalamnya khiyar syarat karena memang sudah jelas dari mana? Dari awal. Nah, kemudian pegadaian. Gadai itu hanya untuk apa? Jaminan hutang. Untuk keamanan siapa? Nah, itu kalau bicara fikih. Bicara adab, Masya Allah, sebenarnya yang hutang yang harus memberi gadai. Kenapa? Itu adalah bukti bahwa kita serius mengembalikan. Boleh nggak ngambil barang kalau hutangnya belum lunas? Nggak boleh. Bolehkah kita memanfaatkan barang yang digadaikan kepada kita? Masuk apa itu? Masuk dalam perkara riba. Apa bahasa Arabnya gadai? Rahan. Apa bahasa Arabnya apa tadi? Pemesanan barang? Salam. Apa bahasa Arabnya boleh membatalkan atau lanjut? Iya. Jadi hari ini kita belajar 3 bab. 1, ya. Semoga sekarang ingat, Selasa depan masih ingat tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Tadi apa? Bertambah ilmu, bertambah takutnya. Jadi kita belajar ini, makanya nggak bahagia. Oh, tambah ilmu kok tambah ngenyek wong. Tadi kita sudah belajar prinsip bertambah ilmu, bertambah takut kalau kita dalam bermuamalah terlibat dalam riba. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf lahir batin, yang salah tolong dibetulkan, yang kurang tolong dilengkapi. Ustazah Eva akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.